hari ini Indonesia adalah tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Ya, ini bukti bahwasan Jokowi gagal. Yang kedua, hari ini juga terjadi sebuah fenomena di mana Jakarta tingkat penganggurannya mengalami kenaikan 1000%. Kemudian Bangka Belitung mengalami kenaikan hampir 4000%. Kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara media itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan, kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial di istana, lu pulang besok nggak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Ya kan, jangan sekali-sekali tidur. Berharap bahwa buruh Indonesia belum merdeka. Selama undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja belum dicabut, maka kaum buruh Indonesia dari Indonesia ini belum merdeka. Sejatinya apa yang terjadi, peraturan-peraturan yang disebut kawan-kawan tadi, perampasan tanah, upah murah, outsourcing, kontrak dan sebagainya, berikut juga kenaikan-kenaikan pajak, itu semua ujungnya adalah turunan daripada undang-undang Omnibus Law. Maka dari itu, undang-undang sapu jagat yang dibuat oleh rezim Jokowi ini harus dicabut tanpa syarat. Karena untuk lebih menilai bahwa buruh merdeka di Indonesia itu kalau undang-undang Omnibus Law itu dicabut dan dikembalikan kepada undang-undang sebelumnya. Nah, ini kawan saya Presiden Aspek Indonesia, Bung Rusdi, silakan. Ya, kawan-kawan, saya Muhammad Rusdi, Presiden Aspek Indonesia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Hari ini kami bersama Bung Daeng, mewakili kaum buruh Indonesia yang hadir pada hari ini, sangat mendukung upaya gerakan menuju kedaulatan rakyat, gerakan untuk kembali ke UUD 45. Karena seperti diketahui kawan-kawan, bahwasan kemerdekaan ini sebuah proses panjang dari seluruh para pejuang-pejuang kemerdekaan, baik para ulama termasuk adalah para aktivis-aktivis buruh yang berjuang dari awal-awal tahun 1900-an hingga 1945. Kita tahu bahwasanya kemerdekaan ini lahir dari sebuah proses perlawanan terhadap yang namanya Romusa, perlawanan terhadap namanya sistem kerja rodi, sistem tanam paksa. Itu yang terjadi saat itu. Nah, karenanya hari ini kami menilai bahwasanya Jokowi ini kemudian mengembalikan sistem tersebut kembali ke Indonesia. Kawan-kawan, hari ini ada menarik nih. Yang menarik adalah bahwasanya ternyata hari ini Indonesia adalah tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Ya, ini bukti bahwasan Jokowi gagal. Yang kedua, hari ini juga terjadi sebuah fenomena di mana Jakarta tingkat penganggurannya mengalami kenaikan 1000%. Kemudian Bangka Belitung mengalami kenaikan hampir 4000%. Nah, satu sisi kemarin ya, 2 hari lalu Jokowi di KN melakukan sebuah kesalahan kembali yang tadi belum dibahas, yaitu menerbitkan PP nomor 29 tahun 2024 tentang ya perubahan terhadap PP 12 tahun 2023 tentang perizinan usaha dan juga fasilitas usaha di IKN. Apa isinya? Yang pertama adalah di pasal 18-nya itu yang luar biasa ya, terkait dengan hak guna usaha yang tadinya bertahap diawali hanya 35 tahun, sekarang langsung 95 tahun dapat diperpanjang. Ini adalah sebuah penjajahan yang diberikan oleh Jokowi kepada para oligarki. Yang kedua adalah kawan-kawan, ternyata Jokowi di sana kemudian kembali memberikan karpet merah bagi TKA. Di pasal 22 ada 3 item terkait TKA. Yang pertama adalah di pasal 22 tersebut ya, di KN itu bahwasanya setiap pengusaha di KN itu para TKA-nya dibebaskan uang kontribusi sebesar 100 US dollar. Katanya kita lagi nggak punya duit, tapi kok ini kok dibebaskan? Ya, ini karpet merah. Yang kedua adalah
RP TKA, ya, rencana penggunaan TKA yang tadinya hanya untuk 5 tahun diperpanjang 10 tahun. Ini mau ngapain lama banget? Jangan-jangan nanti ada eksodus besar-besaran, tiba-tiba mereka menjadi warga negara sana. Yang ketiga juga perlindungan terhadap TKI, tenaga kerja lokal Indonesia ini makin nggak jelas. Sebelumnya Jokowi melalui PP 34 yang merupakan turunan dari Omnibus Law dan juga PP 1635 sudah melakukan sebuah kejahatan konstitusi yang luar biasa. Yang pertama adalah menghapuskan kewajiban bagi TKA harus bisa berbahasa Indonesia. Menghilangkan kemudian rasio 1:10. Kalau TKA masuk 1 harusnya diikuti oleh 10 tenaga kerja lokal. Yang ketiga adalah harusnya TKA yang masuk itu adalah orang yang skill, punya pengalaman di bidangnya 5 tahun pendidikan dan juga dia punya skill lah gitu kan, bukan yang kaleng-kaleng. Nah, ini artinya adalah bahwasanya hak konstitusi kami yang diatur dalam pasal 27 bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendapatan yang layak, berhak mendapat pekerjaan yang layak. Ini hari ini kami tidak menerimanya. Buktinya kebijakan TKA tadi, faktanya adalah sampai hari ini pengangguran di Indonesia tertinggi di ASEAN, pengangguran di Jakarta naik 1000%, pengangguran di Bangka Belitung 4000%. Ini artinya adalah Jokowi bukan hanya ya gagal dalam memimpin Indonesia, tapi juga kemudian berkhianat pada konstitusi. Hidup buruh! Hidup! Maka karenanya kami minta sekali lagi cabut PP 29 yang baru kemarin disahkan oleh Jokowi. Kemudian juga cabut Omnibus Law dengan segala turunannya. PP 34 tentang TKA, PP 35 tentang Sangon, PP 36 tentang pengupahan dan lain-lain. Nah, hari ini juga marah kawan-kawan terkait yang namanya daya beli jatuh. Hari daya beli jatuh sederhana kawan-kawan. Semenjak Jokowi berkuasa, Jokowi menerapkan kebijakan era upah murah yang membuat kelas menengah di Indonesia, para buruh, ya, baik buruh di berbagai sektor tekstil, garmen dan seterusnya, ini kemudian dengan upah yang naik di 2015 hanya 8% dan hari ini hanya naik sekitar 1% sampai 3%, membuat upah tidak berkualitas. Ketika upah tidak berkualitas, udah otomatis tidak bakal bisa upah tersebut bisa menyerap hasil-hasil produksi dari industri maupun jasa termasuk UKM. Siapa yang mau beli barang-barang seperti mie ayam, gado-gado, ya, nasi goreng kalau bukan para buruh. Nah, hari ini kelas menengah itu kemudian udah nggak punya tabungan. Yang ada tabungannya udah habis-habisan. Yang ada hari ini masuk ke pinjol segala macam. Sederhana, itu karena upah tidak berkualitas, kawan-kawan. Karenanya sekali lagi kami kaum buruh siap bergerak mengingatkan Jokowi yang sudah salah langkah dan harus diadili sesuai dengan konstitusi ataupun terserah rakyat lah. Hidup buruh! Hidup! Terima kasih Presiden Aspek Indonesia. Saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa pelanggaran konstitusi itu makin nyata dan kita dalam gerakan hari ini mengembalikan kedaulatan rakyat dan menegakkan konstitusi, dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara media itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan, kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial di istana, lu pulang besok gak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Ya kan, jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini.